Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa di channel Rafa Rizky Trip. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Kali ini kami ingin berbagi pengalaman camping, tepatnya di daerah Purwakarta. Camping ground ini terbilang cukup baru, tetapi banyak peminatnya. Kalau kalian tinggal di kota Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, Jalatunda Campsite ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat untuk melepaskan kebisingan kota karena lokasinya tidak terlalu jauh. Alamat Jalatunda Campsite ada di Desa Pusaka Mulia, Kecamatan Kirapedes, Kabupaten Purwakarta. Akses menuju lokasi ini setara dengan kawasan wisata alam populer lainnya yang ada di Purwakarta, seperti Ujung Aspal Wanayasa karena lokasinya berada di lereng Gunung Burangrang. Harga sewa kafling di Jalatunda Campsite bervariasi tergantung lokasi yang kalian pilih. Untuk saat ini ada 3 pilihan blok dengan harga yang bervariasi. Yang pertama adalah blok A Picung dengan kisaran harga Rp175.000 sampai Rp200.000 per kafling. Yang kedua, blok B Pakis dengan harga sewa per kafling Rp200.000 sampai Rp250.000. Dan yang terakhir adalah blok C Jalatri dengan harga sewa per kaflingnya Rp350.000. Blok C Jalatri ini memang lebih mahal karena lokasinya private, menggunakan dek kayu berukuran 3x6 meter, sehingga memberikan kesan lebih bersih dan rapih. Tarif sewa per kafling itu berlaku untuk 2 orang saja. Lebih dari 2 orang akan dikenakan biaya Rp25.000 per orang. Fasilitas umum yang didapatkan: akses listrik, toilet dan musola, parkir kendaraan, dan kolam mata air alami gratis. Dan perlu diketahui, Jalatunda Campsite memiliki aturan yang cukup ketat, yaitu dilarang membawa speaker atau pengeras suara. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketenangan sesama pengunjung yang ada di sana. Karena kuota tiap-tiap blok ini terbatas, terutama blok C Jalatri yang terkesan lebih private, sangat disarankan untuk booking terlebih dahulu melalui kontak yang telah mereka sediakan di akun sosial media mereka. Penasaran seperti apa keseruan camping di Jalatunda Campsite Purwakarta? Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di lokasi Jalatunda Campsite. Di depan kita akan belok kanan. Kami berangkat dari Karawang. Perjalanan memakan waktu sekitar hampir 2 jam kurang lebih. Kami tadi memakai Google Map dan dilewatkan exit tol Darangdan. Dan yang saya rasakan sepertinya malah seperti memutar balik, malah lebih jauh. Dan kalau exit di Jatiluhur sepertinya malah lebih cepat, tidak putar balik seperti ketika lewat di Darangdan. Setelah tadi turunan, ini di depan tanjakan cukup lumayan tinggi, tapi tidak masalah karena mobil stiker pun bisa lewat di jalan ini. Dari jalan raya memang masih agak masuk ke dalam, tetapi tidak begitu jauh. Akses menuju camping ground, jalannya jalan tanah sedikit berbatu, tetapi masih nyaman untuk dilewati. Dan sampailah kita di Jalatunda Campsite Purwakarta.
Dan kita konfirmasi dulu ke petugas bogikan kita ya guys. Dan kami dapat coupling di blok C Jalatri, blok C9 tepatnya. Di depan sebelah kiri adalah blok A Picung, dan kita akan masih terus masuk. Dan setelah blok A Picung tadi, kita akan sampai di blok B Pakis. Dan setelah blok A Picung tadi, kita akan sampai di blok B Pakis. Secara lokasi, blok A Picung agak di atas dan blok B Pakis agak ke bawah dikit. Dan di depan kita ini adalah blok B Pakis, dan kita akan menuju blok C ke Jalatri atau blok private. Dari blok B menuju blok C Jalatri ini ada pintu gerbang yang akan ditutup karena memang blok C ini adalah blok private, dan petugas sini juga cukup fast respon mengarahkan pengunjung yang datang ke bloknya masing-masing. Dan sampailah kami di coupling kami blok C9. Di blok C9 ini couplingnya akan naik sehingga parkir kita harus putar arah dulu karena cukup sulit. Tapi petugas dengan sigap mengarahkan supaya kami bisa parkir dengan mudah di coupling kami. Pukul 14.57 kami tiba di Jelatunda Campsite. Biasanya kami kalau camping suka berangkat pagi-pagi karena ada sesuatu hal di luar rencana kami sehingga keberangkatan kami jadi molor. Dan inilah lokasi coupling tempat kami camping di blok C Jalatri, yaitu di C9. Sudah tidak sabar rasanya pengen mengeksplor tempat ini dan berenang di kolam mata air, tapi harus kita tunda dulu karena ada pekerjaan yang lebih penting, yaitu mendirikan tenda. Tapi sebelum itu kami makan siang dulu karena tadi belum sempat. Apa? Sekarang pukul 17.05, akhirnya kami selesai juga setup tenda. Dan pemandangan di belakang coupling kami adalah sawah. Yuk sekarang kita coba keliling-keliling sebentar, melihat kolam yang ada di Jelatunda Campsite ini. Blok C Jalatri ini areanya bersifat private.
Artinya, pengunjung dari blok lain seperti blok A Picung dan blok B Pakis tidak bisa masuk ke area blok C Jalatri ini. Di blok C Jalatri ini ada dua kolam mata air. Yang pertama di bagian atas yang lebih dangkal dan diperuntukkan untuk anak-anak, dan yang kedua agak ke bawah ini untuk dewasa karena cukup dalam. Dan air di kolam ini terus mengalir yang bersumber dari mata air. Dan sekarang waktu sudah menjelang maghrib. Kita dengar banyak suara garembong yang menghiasi suasana sore hari ini. Dan untuk suhu udara, walaupun masih sore, tapi hembusan cukup berasa sejuk. Silang gimana ya? Panas. Oh, maaf. Pukul 18.25, selesai sholat maghrib, sekarang waktunya kita untuk makan malam. Dan suhu udara di sini lumayan adem ya guys, sekitar 20 derajat. Menurut saya tempat ini sangat recommended ya guys, gak usah jauh-jauh, kita bisa ngadem di sekitaran Purwakarta. Ada tapinya, ternyata di sini banyak nyamuk. Dan sekarang saya sedang menuju ke warung yang ada di camping ground ini untuk membeli obat nyamuk. Warung ini namanya Warung Kampung, tertata cukup rapi dan bahkan lebih mirip kayak cafe gitu. Di sini ada cemilan dan beberapa variasi minuman kopi dan juga kebutuhan logistik seperti air galon. Selain kopi, di sini juga ada minuman lain seperti teh tarik. Dan inilah daftar menu lengkapnya yang kalian bisa pilih. Dan kali ini saya mencoba minuman teh tarik dan juga membeli beberapa lotion anti nyamuk karena memang kondisinya banyak nyamuk. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk makan malam. Dan inilah menu makan malam kami kali ini, yaitu berupa uli goreng. Dan tentunya juga ada menu lain berupa nasi dan lalapan. Makan malam telah selesai dan sekarang waktunya kita untuk menikmati suasana malam di camping ground ini dengan secangkir kopi. Malam ini udara cukup sejuk dan sangat cocok untuk kita membuat api unggun. Untuk kayu bakar bisa kalian beli di warung yang ada di camping ground ini, yaitu Warung Kampung. Harganya Rp25.000 per ikat dan nanti akan diantarkan ke tenda kita. Hanya saja kayu bakar yang kami dapatkan masih cukup basah, sehingga butuh cukup waktu lama sampai kayu bisa terbakar sendiri.
Sekarang pukul 6.18 pagi ini. Suhu udara berada di kisaran 20 derajat, lumayan adem di sini. Seperti inilah suasana pagi di Jalatunda Campsite pada pagi hari ini. Sisa kayu bakar semalam kita manfaatkan untuk menemani pagi yang cukup sejuk ini. Dan seperti inilah pemandangan yang ada di belakang tenda kami. Pemandangan hijau sawah yang baru selesai ditanam benih padi. Oke teman-teman, pagi ini waktu yang tepat untuk kita mulai mengeksplor tempat ini, Jalatunda Campsite. Ada apa saja di sini ya? Saat ini lokasi kami berada di Blok C Jalatri, tepatnya di dek C9. Dan Blok C Jalatri ini adalah blok private. Pengunjung dari blok lain seperti Blok Abisung dan Blok B Pakis tidak bisa masuk ke area C Jalatri ini. Ada dua kolam mata air di Blok C Jalatri ini. Yang pertama yang di bagian atas yang tidak terlalu dalam sehingga lebih aman dan cocok untuk anak-anak bermain. Dan kolam satu lagi untuk dewasa karena dia lebih dalam. Air di kolam ini berasal dari matahari langsung sehingga nyaman dan tidak pedih di mata. Karena sumber airnya berasal dari matahari langsung, tentu saja tidak ada kapurnya ya guys. Di kolam ini air terus bersirkulasi sehingga terjaga kebersihannya. Di camping ground ini
ada peringatan langsung tertulis tidak diperkenankan untuk menyetel musik dengan speaker yang cukup keras. Oke teman-teman, sekarang coba kita lihat fasilitas yang ada di Jelatunda Campsite ini. Sekarang coba kita lihat seperti apa toiletnya. Di blok C Jalatri ini ada 2 toilet, dan kita coba lihat yang pertama dulu. Lokasi toiletnya ada di pojok di pinggir sawah, tapi masih di dalam camping ground ya guys, jadi masih nyaman untuk dipakai ketika malam hari juga. Dan untuk fasilitas air, tenang saja guys, di sini air cukup melimpah, dan kadang juga menjadi worry kita ya ketika kita camping di beberapa camping ground, airnya sulit dan kadang juga bikin kita repot. Camping ground ini masih terhitung baru, dan secara fasilitas termasuk kamar mandi juga masih baru. Kamar mandinya terbuat dari kayu tapi sudah tertata dan terdesain dengan rapi, tidak asal-asalan ya. Di sini ada cermin yang barangkali bermanfaat ketika kita selesai dari kamar mandi, kita butuh bercermin, dan ada juga tempat untuk meletakkan barang. Sekarang coba kita lihat ada apa di dalam kamar mandi. Jadi seperti ini penampakan kamar mandinya. Di sini sudah memakai toilet duduk dan ada tempat untuk menampung air, dan terlihat cukup bersih, bahkan bersih sekali ini. Semua kamar mandi dan toilet sudah memakai toilet duduk semua ya guys. Dan untuk air sudah pasti melimpah ruah di sini. Dan untuk fasilitas cuci piring dan lain sebagainya, di sini sudah dibuatkan pancuran air, dan ini air juga berasal dari mata air dan airnya tidak pernah berhenti. Yuk sekarang kita coba jalan-jalan ke tempat yang lain. Kita coba lihat ke arah pintu gerbang ya. Pintu gerbang ini adalah pembatas antara blok C Jalatri dengan blok-blok yang lain, yaitu blok A Picun dan blok B Pakis. Pengunjung dari blok lain tidak bisa masuk ke area blok C Jalatri ini. Untuk blok A Picun dan blok B Pakis, ada satu kolam yang dibuat dan itu dipakai bersama-sama. Sebelah kanan gerbang blok C Jalatri ada lagi gerbang kecil yang menghubungkan antara blok C Jalatri dengan kafe atau warung kampung. Dan di depan pojok ini adalah kamar mandi yang kedua di blok C Jalatri ini. Secara bentuk hampir mirip, secara isi kamar mandi juga mirip-mirip. Dan ini adalah penampakan kafe atau warung kampung yang ada di Jelatunda Campsite. Ini adalah penampakan dari belakang, dan kalau mau ke kafe ini bisa lewat jalan kecil tadi. Oke teman-teman, setelah tadi kita berkeliling, saatnya kita untuk sarapan pagi terlebih dahulu. Dan inilah menu sarapan pagi kami di pagi hari ini di Jelatunda Campsite.
Apa? Apa materi? Boleh praktek. Jangan deh. Coba susu nggak? Dua ya. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan ke blok yang lain, ke blok A Picung dan blok B Pakis. Untuk aksesnya ada dua pintu. Yang pertama gerbang yang lebar, yang satu ada pintu kecil. Ini langsung masuk ke blok B ya, blok B, dan di sini ada kafe atau warung kampung. Jadi di Jelatunda Campsite ini semua area camping ground atau kafling sudah tertata rapi guys, sudah terkonsep, tanamannya juga banyak dan tertata rapi dan enak dilihat pemandangannya. Saya dari arah blok C Jalatri tadi melewati warung kampung atau kafe dan sekarang menuju ke blok B. Dan ini adalah blok B ya guys. Sekarang sudah siang, sebetulnya sudah jam 11 lewat ya, sudah pada pulang sebagian. Dan di depan ini adalah musola. Jadi kalau untuk musola di Jelatunda Campsite ini cuma ada satu dan ini dipakai bersama-sama untuk semua blok. Jadi untuk pengunjung sudah sepi ya guys, karena sekarang sudah masuk waktu zuhur dan waktunya pulang. Karena kemarin tidak sempat jalan-jalan ke blok B dan blok A, jadi saya sempatkan pas pulang ini. Dan untuk musola ini lokasinya berada di antara blok A Picung dan blok B Pakis. Musolanya terbuat dari kayu dan ada sedikit batunya dan sudah tertata dan terkonsep cukup bagus. Dan untuk tempat wudhu di sini sudah dibuatkan pancuran sama seperti pancuran-pancuran yang lain yang dipakai buat cuci piring. Dan ini di sini dipakai untuk ambil air wudhu. Yuk sekarang kita lihat seperti apa suasana di blok B Pakis. Nah, di depan kita ini adalah blok B Pakis.
Yang membedakan antara blok A Picung, blok B Pakis, dan blok C Jalatri adalah dari dek kayunya. Di blok A Picung dan blok B Pakis kita mendirikan tenda langsung di atas tanah, sementara di blok C Jalatri disediakan dek kayu untuk mendirikan tenda. Dari blok B Pakis, yuk kita coba naik sedikit ke atas ke blok A Picung. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke Situ. sebelah musola, karena di sebelah musola ada tanaman sayuran yang cukup bagus. Di sebelah musola ini ditanamin sayuran dan tertanam cukup rapi. Buahnya. Nah, ini ada buah, kalau kami biasa menyebutnya buah cipulukan ya. Cuma di sini ukurannya beda sekali. Ini buah cipulukannya besar ya. Tidak seperti yang biasa kita temukan di sawah-sawah atau di semak-semak. Dan di sini kita bisa lihat ada tanaman labu, ada bunga-bungaan, dan beberapa tanaman buah yang lain. Dan sudah tertata cukup rapi ya, dan enaklah dilihatnya. Ada juga tanaman terong dan beberapa sayuran yang lainnya. Oke teman-teman, yuk kita lanjutkan explore ke blok yang terakhir, yaitu ke blok A Picung. Jadi dari sebelah musola kita bisa langsung naik ke atas. Di sini ada jalan batu dan tangga. Ini menuju ke blok A Picung. Ya, supaya lebih cepat kita langsung lewat ke jalan ini saja ya. Dan sampailah kita di blok A Picung. Ini secara posisi dia paling atas ya di Jalan Tunda Campsite ini. Dan di sini sekarang karena sudah jam 12 lewat, jadi sudah pada cabut, sudah pada pulang. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita coba ekspor saja ada apa saja di sini. Dan di sini bisa kita lihat fasilitas di blok A Picung ini adalah toiletnya ya. Toiletnya secara desain mirip dengan yang lain, bagus, rapi, dan sudah menggunakan toilet duduk. Ya, kalau kita lihat sih secara lokasi cukup teduh karena banyak pohon juga. Tapi ya tetap kalau siang panas ya. Cuma kalau malam di Jalan Tunda Campsite ini menurut saya sih adem, cukup adem lah. Lumayan buat ngadem, nggak usah jauh-jauh. Kalau mau camping menjadi salah satu rekomendasi. Dan untuk kolam berenang ini menjadi satu ya dengan blok B, dan secara lokasi ada di blok B untuk kolam mata airnya. Oke teman-teman semua, sekian video dari kami sharing pengalaman camping di Jalan Tunda Campsite Purwakarta. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video kami berikutnya, tentunya di lokasi dan keseruan yang berbeda pula.